Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang audit sistem informasi NTRS. Yang pertama, yang terhormat Ibu Putri Kurnia Handayani, SKM selaku dosen pengampu mata kuliah audit sistem informasi dan teman-teman yang saya cintai. Pertama, perkenalkan nama saya Gayu Prasasti dengan NIM 2021-53062 dan yang lain silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Galun Nur Rohim, NIM 2021-53075. Saya Putri Angelis Roma, NIM 2021-53078. Saya Zela Nuril Iza dengan NIM 2021-53080. Nah, kelompok kami mengambil tema portal akademik Universitas Muria Kudus dan subtema mengambil pemilihan mata kuliah, pengantrian KRS, dan yang terakhir ada pembayaran registrasi. Next. Kelompok kami akan membahas yang pertama ada tujuan kertas kerja, yaitu memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem portal akademik khususnya terkait dengan proses pengisian KRS. Yang kedua ada fungsi kertas kerja, yaitu untuk membantu mengoptimalkan perancangan dalam proses pengisian KRS. Yang ketiga ada objek audit sistem informasi, yaitu entry jadwal KRS. Yang keempat ada bagian dan struktur organisasi yang akan diaudit, yaitu BAAK selaku yang memegang portal akademik. BAAK yaitu Biro Administrasi Akademik Keuangan. Yang kelima, ada metode penelitian audit sistem informasi yang terdiri dari penyediaan catatan. Yang kedua, ada kelengkapan kertas kerja. Ketiga, ada rencana pelaksanaan audit. Yang keempat, ada COVID. Dan yang terakhir yaitu hasil penilaian. Next. Metode penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penyedia catatan. Penyedia catatan meliputi prosedur audit yang akan dilakukan. Kedua, yang dilakukan. Yang ketiga, ada informasi yang diperoleh. 4, ada kesimpulan yang dicapai. Prosedur audit yang dilakukan meliputi pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, ada menentukan metode pengumpulan data yang akan dipilih. Identifikasi masalah yaitu masalah yang sering oleh mahasiswa saat entry ketika web sering error karena server down akibat terlalu banyak user yang mengaksesnya. Sedangkan menentukan data yaitu observasi dan kuesioner. Observasi akan dilakukan dengan cara mencoba entry KRS secara langsung, kemudian mencari masalah apa yang akan terjadi. Sedangkan metode kuesioner membuat kuesioner yang berisi 5 pertanyaan tentang permasalahan KRS dengan jawaban menggunakan skala linier yang diberikan kepada 20 responden mahasiswa UMK. Yang kedua ada pengujian yang akan dilakukan, yaitu meliputi entry KRS dan pembayaran hari registrasi. Entry KRS yang pertama membuka portal akademik, yang kedua mengisi username password, yang ketiga membuka menu kartu rencana studi, yang keempat kemudian mengeklik tambahkan mata kuliah, yang kelima memilih mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan jumlah SKS, yang keenam ada mengecek apakah ada mata kuliah yang jadwalnya bertabrakan dengan mata kuliah yang diambil, yang keenam ada menunggu persetujuan dari dosen pembimbing akademik, yang ketujuh ada menunggu jadwal pembayaran. Sedangkan pembayaran yang pertama membuka portal akademik, yang kedua mengisi username staf, yang ketiga membuka menu panel pembayaran, yang keempat pilih tagihan pembayaran hari registrasi, yang kelima ada klik lihat tagihan, yang keenam ada pilih bank, kemudian yang ketujuh adalah pembayaran dari bank pilihan sesuai dengan petunjuk yang ada. Kemudian yang ke-8 ada menunggu status pembayaran yang dilunasi. Yang ketiga, informasi yang diperoleh, yaitu hasil dari observasi serta kuesioner yang akan kami lakukan, diperoleh dari informasi bahwa akademik sering down saat entry karena kan penjadwalan entry dilakukan secara bersamaan, waktu yang sama dan sering terjadi error. Kemudian keempat, yang akan dicapai,
permasalahan dalam proses entry melalui portal akademik. Yang utama sering dihadapi oleh mahasiswa adalah portal akademik sering down saat proses entry KRS, dan adanya error seperti mata kuliah yang dipilih tidak bisa tersimpan. Hal ini mungkin yang down akibat terlalu banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kapasitas server dan perbaikan sistem agar proses berjalan dengan baik dan efisien. Selanjutnya yaitu kelengkapan kertas kerja. Nah, di kelengkapan kertas kerja ini meliputi gambaran judul, identifikasi sumber, tanggal persiapan, dan juga nomor indeks. Yang pertama, untuk gambaran judulnya, di sini kelompok kami mengaudit sebuah sistem portal akademik, yaitu suatu layanan yang ada di Universitas Muria Kudus. Layanan tersebut berfungsi untuk sebagai aktivitas mahasiswa pada saat melakukan entry KRS atau Kartu Rencana Studi setiap semester. Untuk mengetahui persetujuan mata kuliah oleh dosen, untuk mengetahui status pembayaran dan riwayat pembayaran, untuk melihat kartu hasil studi atau KHS pada semester yang telah lalu. Sistem portal akademik dikelola oleh BAAK atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi sumber jika jelas. Di sini kita melakukan dua, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua kuesioner. Observasi ini dari hasil observasi yang dilakukan oleh tim kami pada saat masa EDKRS didapatkan hasil bahwa tim kami sudah login ke dalam sistem, dan saat proses menginputkan mata kuliah sering terjadi trouble, seperti mata kuliah yang sudah dipilih, namun mata kuliah yang sudah dipilih tidak tercantum di tampilan mata kuliah yang diambil. Selain itu, pada saat setelah pembayaran, status sudah terbayarkan pada panel pembayaran belum tercantum di sistemnya. Baru tercantum setelah beberapa hari sesudah pembayaran. Selanjutnya yaitu kuesioner. Hasil dari kuesioner yang kami bagikan terdapat 20 responden yang sudah mengisi. Untuk pertanyaan dari kuesioner tersebut, yaitu yang pertama, pada pertanyaan seberapa baik sistem memberikan informasi tentang deskripsi mata kuliah, dosen pengajar, dan jadwal perkuliahan. Nah, respondennya itu rata-rata memberi nilai 4 atau nilai 4-nya itu paham. Oke, untuk pertanyaan kedua, seberapa paham Anda dengan tutorial pengertian KRS yang sudah dibuat? Rata-rata responden memberi nilai 3 yang berarti cukup dan memberi nilai 5 yang berarti sangat paham. Untuk pertanyaan ketiga, seberapa sering Anda mengalami masalah teknis saat mengisi KRS? Rata-rata responden memberikan nilai 2, itu sering, dan 4 sangat. Oke, untuk pertanyaan keempat, yaitu seberapa puas Anda dengan proses pengisian KRS saat ini? Rata-rata responden memberi nilai 3, yang berarti cukup. Pertanyaan kelima yaitu seberapa baik sistem memberikan konfirmasi bahwa KRS Anda telah berhasil disimpan. Nah, rata-rata respondennya itu memberikan nilai 3 dan 5. Untuk yang ketiga yaitu tanggal persiapan auditor awal, yaitu kita mulainya di tanggal 7 November 2023. Selanjutnya untuk nomor indeksnya di sini yaitu 2023-0042, yang berarti 2023 itu untuk tahunnya, 004 untuk urut nama kelompok, yang kedua itu menunjukkan kelas B. Oke. Selanjutnya untuk rencana pelaksanaan yang terdiri dari observasi dan kuesioner. Observasi dalam rencana pelaksanaan audit. Observasi adalah langkah penting untuk memahami secara langsung bagaimana suatu proses atau aktivitas berlangsung. Melalui observasi, auditor dapat mengumpulkan bukti langsung tentang praktik operasional, kebijakan, dan prosedur yang ada dalam entitas yang diaudit. 2. Kuesioner. Kuesioner dalam rencana pelaksanaan audit adalah teknik yang digunakan oleh auditor untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan selama proses audit.
Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Kuesioner juga membantu mengarahkan auditor dalam mengumpulkan data yang sesuai selama pelaksanaan audit. Selanjutnya ada COVID, terdiri dari governance objektif dan manajemen objektif. Yang pertama ada governance objektif, yang terdiri dari evaluate, direct, dan monitor. Yang pertama ada evaluate. Evaluate memiliki topik yang terdiri dari ensure government framework setting and maintenance, atau manajemen penetapan dan pemeliharaan kerangka kerja dan tata kelola. Ensure benefit delivery, menjamin pengiriman manfaat. Ensure risk optimization, menjamin optimalisasi resiko. Ensure stakeholder transparansi, menjamin transparansi pemangku kepentingan. Dari topik evaluate didapatkan pertanyaan, diantaranya apa kebijakan dan kontrol keamanan yang telah diimplementasikan untuk melindungi kerahasiaan data KRS. Apakah ada feedback dari pengguna untuk memastikan bahwa sistem memenuhi harapan mereka? Yang ketiga, apa strategi yang digunakan untuk mengelola risiko yang teridentifikasi terkait sistem informasi entry KRS? Yang keempat, apakah ada mekanisme untuk menerima masukan atau pertanyaan dari pimpinan sehubungan dengan keputusan tersebut? Kemudian saya lanjutkan, di sini ada direct dengan topik yang pertama ada pembuatan keputusan strategis, yang kedua ada penentuan prioritas, yang ketiga ada alokasi sumber daya, yang keempat ada pengawasan dan pengendalian. Dari topik tersebut kami membuat pertanyaan. Yang pertama, apakah ada strategi komunikasi yang memastikan pemahaman dan dukungan dari semua pihak terkait? Yang kedua, apakah ada pengujian atau evaluasi dari pengguna untuk mengukur keberhasilan implementasi? Yang ketiga, apakah ada pengecekan rutin untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya tetap relevan dan optimal? Yang keempat, apakah ada peringatan atau notifikasi otomatis jika ada masalah kinerja atau kegagalan sistem? Selanjutnya ada monitor. Yang pertama, pelacakan dan pengukuran kinerja. Yang kedua, ada penyesuaian. Yang ketiga, ada pelaporan. Yang keempat, ada pemantauan kesesuaian. Dari topik monitor terdapat pertanyaan. Yang pertama, apa metrik kinerja utama yang ditugaskan untuk mengukur performa sistem informasi entry KRS? Yang kedua, apakah ada mekanisme untuk mendengarkan feedback dari pengguna terkait kebutuhan penyesuaian? Yang ketiga, apa jenis pelaporan yang diperlukan oleh pengguna atau unit terkait sistem informasi entry KRS? Yang keempat, apakah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan kebijakan dan prosedur sesuaian? Oke, untuk selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang manajemen objektif. Dalam manajemen objektif, di sini terdapat terbagi dalam 4 domain. Yang pertama ada APO atau Allegiance, Plan and Organ. Yang kedua ada PAI, Build, Acquire and Implement. Yang ketiga ada DSS, Deliver, Service and Support. Yang keempat ada MEA, Monitor, Evaluate and Assess. Oke, untuk yang pertama di sini ada Allegiance, Plan and Organ atau APO. Di sini topiknya yaitu yang pertama ada strategic planning, yang kedua ada portfolio management, ada enterprise architecture, yang keempat risk management, yang kelima organization change management. Dari topik tersebut didapatkan pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan dan strategi Universitas Muria Kudus? Yang kedua, apakah sistem membantu dalam mengevaluasi dan memutuskan penambahan, penghapusan, atau perubahan mata kuliah di kurikulum? Yang ketiga, apakah sistem memiliki arsitektur yang memfasilitasi analisis data untuk membantu pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan pada layanan akademik? Selanjutnya, apakah ada proses analisis risiko yang dijalankan oleh sistem terkait dengan kegagalan teknis, keamanan, atau pemulihan data?
Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah sistem melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan terkait perubahan yang akan diterapkan dalam sistem tersebut? Untuk yang kedua, domain yang kedua yaitu Build, Acquire, and Implement atau BAI. Untuk topiknya ada Solution Identification and Build atau PIDation, atau terjemahannya yaitu identifikasi solusi dan keputusan membangun. Dan topik yang kedua yaitu pembangunan dan pengadaan sistem. Dari topik tersebut didapatkan pertanyaan. Yang pertama, apakah sistem mempertimbangkan rencana keseluruhan untuk pengembangan termasuk perubahan yang mungkin terjadi seiring waktu dalam keputusan ini? Pertanyaan kedua yaitu apakah tim pengembangan sistem melibatkan pihak-pihak terkait seperti dosen, staf administrasi, dan mahasiswa sepanjang proses pengembangan? Pertanyaan ketiga, apakah ada strategi tertentu untuk mengelola perubahan selama proses pengembangan sistem? Selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Putri yaitu DSS. DSS yaitu Deliver, Service, dan Support. Yang memiliki topik yang pertama Service, Deliver, and Support. Yang kedua ada Service, Continuity, and Availability. Yang ketiga ada Security, Risk, and Compliance. Yang keempat ada Internal Control and Compliance. Dengan pertanyaan yang pertama, apakah ada mekanisme dukungan yang tersedia bagi pengguna jika terjadi masalah dalam penggunaan sistem? Yang kedua, ada apakah telah ditentukan langkah-langkah konkret untuk memulihkan layanan jika terjadi kegagalan signifikan dalam sistem? Yang ketiga, ada apakah prosedur dan kebijakan telah ditetapkan untuk melindungi data dan privasi mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku? Yang terakhir, ada apakah sistem memastikan bahwa akses ke data pribadi dan dapat diatur dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada Monitor, Evaluate, and Access atau MEA. Yang pertama ada Monitoring of Internal Control. Yang kedua ada Monitoring of Complaints. Yang ketiga Monitoring of Risk. Yang keempat ada Monitoring of Performance and Conformance. Yang kelima ada Assessing Process Capability. Yang pertama, apakah dilakukan pemantauan secara berulang-ulang terhadap efektivitas pengendalian sistem? Yang kedua, apakah sistem memiliki proses evaluasi berulang-ulang terhadap kepatuhan data dan privasi mahasiswa dalam sistem? Yang ketiga, apakah dilakukan pemantauan rutin terhadap risiko yang teridentifikasi dalam sistem? Yang keempat, apakah dilakukan pemantauan secara berulang-ulang terhadap kinerja sistem untuk memastikan kecepatan dan efisiensi sistem? Yang kelima ada, apakah sistem memiliki untuk terus meningkatkan kemampuan proses berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh? Selanjutnya adalah hasil penilaian. Pada kuesioner yang melibatkan 20 responden yang berasal dari mahasiswa Universitas Muria Kudus dari beberapa program studi seperti pada diagram yang ada di layar, yaitu ada akuntansi, manajemen, PBI, psikologi, sistem informasi dan teknik informatika, dan lain-lain. Seluruh mahasiswa yang mengisi kuesioner tersebut telah melakukan pengentrian KRS seperti pada diagram di bawah ini, yang warna biru berarti sudah 100%. Selanjutnya, 19 mahasiswa telah melakukan pembayaran registrasi, sedangkan 1 mahasiswa belum melakukan pembayaran registrasi yang ditujukan pada diagram di bawah ini. Untuk warna biru untuk yang sudah melakukan pembayaran registrasi dengan persentase 95%. Untuk warna merah adalah yang belum melakukan pembayaran registrasi dengan persentase 5%. Oke, untuk sebelumnya, di sini semua mahasiswa itu telah mengisi atau menjawab 5 pertanyaan kuesionernya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa
Berdasarkan hasil penelitian audit sistem informasi terhadap proses entry karena studi atau KRS melalui portal akademik di Universitas Muria Kudus, terungkap sejumlah permasalahan signifikan. Kendala utama melibatkan seringnya terjadi pada portal akademik akibat penjadwalan bersamaan dan lonjakan pengguna yang mengakibatkan server down. Selain itu, masalah teknis seperti kesulitan login dan kesalahan penyimpan mata kuliah turut ditemui. Melalui metode observasi dan kuesioner ditemukan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan yang mempengaruhi pengisi KRS meskipun tingkat kepuasan umum terbilang baik. Terima kasih untuk diskusi pada hari ini. Bila ada salah atau kurangnya, kami dari kelompok 4 mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.